Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sungguh anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita, membangunkan kita dengan kesegaran tubuh yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, untuk kita dapat melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Engkau setia memberkati kami pada saat kami tidur, bahkan memberikan kepada kami kasih, pertolongan, dan hikmat untuk menjalankan semua tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati Sobat The Messenger ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengajar kami, Roh Kudus yang mendorong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-37 hingga 42. Injil Lukas pasal 6 ayat ke-37 hingga ke-42. LAI memberikan judul di sana hal menghakimi. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema kita pagi hari ini adalah hal menghakimi. Seorang suami mengalami kesulitan berkomunikasi dengan istrinya, maka sering timbul pertengkaran di antara mereka. Sang suami berpikir bahwa itu semua karena sang istri sulit untuk mendengar. Istrinya tidak mau mendengar. Istrinya tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh sang suami. Karena itu, sang suami kemudian berencana untuk melakukan tes kepada istrinya. Hingga suatu sore, ketika sang istri sedang duduk di teras rumah, membelakangi sang suami,
Maka kemudian sang suami ini melakukan tes kepada istrinya. Di dalam ruang tengah keluarga, sang istri kemudian diminta secara diam-diam, diharapkan secara diam-diam oleh sang suami dapat mendengar apa yang dikatakan. Jadi sementara sang istri duduk di teras rumah, sang suami di ruang tengah, dia berkata, "Istriku, apakah engkau bisa mendengarkan aku?" Secara berkata-kata, ternyata tidak ada tanggapan dari istrinya. Maka dia mendekat ke ruang tamu. Di ruang tamu kemudian sang suami berkata-kata kembali, "Istriku, apakah engkau bisa mendengarkan aku?" Tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan. Kali ketiga, di pintu rumah, sang suami berkata, "Istriku, apakah engkau bisa mendengarkan aku?" Tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban. Memang istriku ini sulit untuk mendengar. Kali keempat, kemudian tepat di belakang istrinya, sambil berbisik, sang suami berkata, "Istriku, apakah kamu bisa mendengarkan aku?" Sang suami terkejut ketika sang istri menjawab dengan marah, "Ya, sudah keempat kalinya ini aku berkata, aku mendengar." Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di Tuhan Yesus, sang istri menjawab sejak yang pertama di ruang tengah, menjawab, merespon, menanggapi ketika sang suami berkata-kata di ruang tamu, di pintu rumah. Berarti sang suamilah yang sulit untuk mendengar. Sang suamilah yang tidak mudah untuk bisa mendengar perkataan dari istrinya. Padahal semula sang suami berpikir sang istrilah yang tidak bisa mendengar. Tapi ternyata dirinya, sang suami itu yang tidak bisa mendengar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, ini menjadi satu peringatan yang baik untuk kita tentang hal menghakimi. Kebanyakan daripada kita suka mengkritik kelemahan orang lain. Ketika kita melihat ada kelemahan, ada kekeliruan dari orang lain, maka dengan mudah kita melakukan kritik, mengkritik untuk menutupi kelemahan kita sendiri. Kita mengkritik orang lain, kesalahan kelemahan orang lain, untuk menutupi kelemahan kita sendiri. Kita pun, sebagian besar dari kita cenderung untuk cepat menunjukkan, menemukan kesalahan, kelemahan, kekeliruan orang lain yang sebenarnya bukan kesalahan orang itu, melainkan kesalahan kita sendiri. Yesus mengenal dengan baik sifat manusia. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid di dalam ayat yang ke-37 tadi, Lukas 6 ayat ke-37, "Janganlah kamu menghakimi
maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Yesus Kristus memberikan perumpamaan tentang hal menghakimi ini. Bagaimana mungkin dua orang buta berjalan bersama? Dikatakan di dalam ayat ke-39, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Yesus Kristus mengingatkan kembali kepada para murid, ketika kamu menghakimi orang lain, maka engkau harus lakukan dua hal sebelum mengatakan, mengucapkan, menemukan, menghakimi orang lain. Yaitu yang pertama, buka mata lebar-lebar. Ya, maka dikatakan selubar di mata saudaramu kamu lihat, padahal ada balok di dalam matamu sendiri kamu tidak tahu. Yesus mengajarkan kepada kita yang pertama dalam hal menghakimi adalah buka mata lebar-lebar. Periksalah kehidupanmu, lihatlah dirimu sendiri. Apakah engkau sudah melakukan hal yang baik dan yang benar? Engkau melihat perbuatan orang lain itu di dalam kacamata yang baik dan yang benar. Yesus Kristus bukan mengatakan kamu tidak boleh negur kesalahan orang lain. Tidak. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita adalah lihat dirimu terlebih dahulu. Apakah kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita? Dan lihatlah perbuatan orang lain di dalam kacamata kebenaran. Ketika kita mengkritik orang lain, ketika kita menemukan kesalahan, kekeliruan, kelemahan orang lain, kamu tidak perhatian. Apakah kita selama hidup kita pun kita juga memberikan perhatian kepada orang lain? Seringkali ketika kita berbicara kelemahan orang lain, itu juga berbicara kelemahan diri kita sendiri. Ketika kita menegur, mengkritik, menghakimi kesalahan orang lain, sejatinya kita pun melakukan kesalahan yang sama. Karena itu, buka mata lebar-lebar. Kenali diri sendiri. Dan lihatlah perbuatan orang lain di dalam kacamata kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada yang sempurna di dalam segala pekerjaan manusia. Yang kedua, yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu di dalam ayat yang ke-37b, ya. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ya. Yang kedua, ketika kita mendapati kelemahan, kesalahan, kekeliruan dari orang lain, dikatakan jangan menghukum, tapi mengampuni. Tegurlah dengan kasih, ampuni, dan kemudian melangkah di dalam hidup sehari-hari dengan damai. Kita menyadari bahwa kehidupan manusia, segala hal yang dilakukan oleh manusia tidaklah sempurna. Ada kelemahan, ada kekeliruan, ada hal yang tidak tepat dilakukan. Tapi itulah ketidaksempurnaan, keterbatasan manusia. Bahkan mungkin ketidaksengajaan. Karena itu yang pertama kita lihat dulu
apakah yang dilakukan itu benar? Apakah yang akan saya ucapkan ini pun saya juga tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Dan yang kedua, jikalau itu benar, akan kelemahan yang ada pada orang yang kita tegur, maka kita belajar untuk mengampuni. Katakan jangan menghukum, tapi mengampuni. Karena selalu melihat akan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ukuran yang akan kamu pakai kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Jadi, lihatlah terlebih dahulu ke dalam diri kita dan kemudian katakan itu kepada orang lain. Tidak mudah bagi kita, tapi kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam terang Roh Kudus, kita beroleh kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melihat, untuk dapat belajar bersama-sama segala hal dalam kehidupan kita. Satu kali, seorang pemuda, dia mendapatkan tugas esok pagi, dia harus melayani di dalam ibadah hari Minggu. Hari Sabtu malam, pemuda ini ditawari sebuah pekerjaan di dalam sebuah pernikahan. Dan tentu saja sampai jauh malam pekerjaan ini selesai. Tapi kemudian pemuda ini mengambil job itu, pekerjaan itu. Pada hari Sabtu, sampai jauh lewat tengah malam baru pulang ke rumah. Esok pagi, pukul 6, dia punya tanggung jawab untuk bertugas dalam ibadah Minggu pagi. Karena capek, karena lelah, pemuda ini terlambat untuk kemudian menjalankan tugas tanggung jawabnya. Ketika saya mengetahui yang bertugas pemuda itu datang terlambat, saya menunggu sampai ibadah selesai dan kemudian mengajak pemuda ini makan bersama. Saya bertanya dengan berhati-hati, setelah makan, bercerita sana sini, bahwa ibadah berjalan dengan baik meski dia datang terlambat. Saya katakan, kamu melakukan tugas tanggung jawabmu dengan baik, tapi saya mau tanya kenapa kamu terlambat. Dia katakan dia harus menjalankan tugas, ada pekerjaan yang harus dia emban. Saya bertanya kembali. Saya tidak mengatakan boleh tidak boleh, tapi saya bertanya kepada pemuda ini, mengapa kamu mengambil pekerjaan itu? Kamu tahu hari Minggu pagi ada tanggung jawab. Pemuda ini mengatakan dia membutuhkan sesuatu untuk biaya hidupnya. Sebelumnya, waktu ibadah akan mulai, seperti biasa ketika melihat kesalahan orang lain, maka kita sudah menjadi marah. Ya. Betul, sebelum ibadah, tepat sebelum dimulai dilihat ada yang tidak bertugas, datang terlambat, tentu ada yang marah. Marah-marah. Sudah besok tidak usah ditugaskan lagi, dicoret lagi, tidak usah dijadwal lagi. Ya. Tanpa mengerti, tanpa melihat, mencari informasi dengan tepat, dengan benar.
apa yang sudah terjadi, apa yang sudah Dia lakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan dengan cepat kita menghakimi orang lain. Kamu salah. Tetapi kita bisa melihat kembali, bertanya dengan baik, dan kemudian memberikan semangat kepada pemuda ini. Saya katakan besok di hari-hari ke depan perlu lebih bijak lagi untuk mengambil keputusan. Saya katakan demikian. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak boleh, tapi katakan pemuda ini, kamu yang tahu mengerti kekuatan tubuhmu, engkau aturlah sedemikian rupa, semua tanggung jawabmu berjalan dengan baik. Sejak itu pemuda ini tidak pernah terlambat. Meskipun dia menjalankan berbagai pekerjaan untuk kehidupannya, tapi pelayanannya di gereja tidak pernah terlambat. Karena dia tahu bagaimana mengukur diri, menjalankan semua tanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan mudah menghakimi orang lain. Jangan mudah kemudian menyalahkan orang lain. Tapi alangkah lebih baik kita melihat ke diri kita dan melihat ke perbuatan tindakan orang lain. Mencari informasi yang tepat, yang benar. Dan memberikan nasihat yang membangun. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Acap kali kami suka mengkritik kelemahan orang lain. Kami cenderung dengan cepat, dengan mudah menemukan kesalahan, kelemahan, kekeliruan orang-orang lain. Yang sejatinya itulah yang kami lakukan. Itulah kesalahan kami. Itulah kelemahan kami. Ampuni kami. Hari ini kami belajar agar kami melihat kembali ke dalam diri kami terlebih dahulu akan kebenaran firman Tuhan dan memandang setiap perbuatan orang lain secara luas, dengan tepat, dengan benar, sebelum kami menegur, sebelum kami menasihati, sebelum kami menghakimi. Dan berikan pengampunan daripada Tuhan untuk kami dapat mengampuni mereka yang bersalah. Berkati Sobat The Messenger dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami berrelasi dengan banyak orang, bersinggungan dengan banyak orang. Ada banyak perbuatan, tindakan, perbuatan, perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kami. Ajar kami, ya Tuhan, tidak dengan mudahnya kami menghakimi, menyalahkan. Tapi kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, melihat di dalam kebenaran terang firman Tuhan, informasi yang tepat untuk kemudian kami menegur, kami menasihati akan kesalahan saudara-saudara kami. Kami serahkan Sobat The Messenger sepanjang hari ini. Engkau yang berkati kami semua, berikan pertolongan, kebaikan, khidmat, kesehatan, sukacita dalam menjalankan pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lembaga pelayanan misi. Engkau yang terus senantiasa akan memberkati hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak jiwa yang belum mendengar, baik di kota, di daerah, di desa, bahkan sampai di pelosok-pelosok seluruh wilayah Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan campur tangan, semua dapat berjalan dengan baik. Bahkan di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, melalui media online, Tuhan juga akan memberkati. Ada banyak jiwa yang dapat dijangkau, bahkan dalam ketidaktahuan kami, ada banyak jiwa yang diberkati melalui siaran-siaran online, media-media online yang kami bagikan.
Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang gerakan hati, dan Tuhan akan membuka jalan mereka menjumpai anak-anak Tuhan yang dapat memuridkan, membina mereka. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya pemerintahan pusat hingga ke daerah-daerah, di dalam setiap pengambilan keputusan, tindakan kebijakan yang dilaksanakan itu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, sehingga pembangunan ini dapat berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berkati semua warga negara Indonesia di tengah keberagaman yang ada. Kami boleh saling menghormati, menghargai, menolong, mengasihi satu dengan yang lain, dan Tuhan Yesus datangkan, hadirkan kedamaian, kerukunan di tengah bangsa kami. Hancurkan, patahkan segala niat jahat yang ingin memecah belah bangsa kami, yang ingin menghancurkan kedamaian di tengah negara kami. Melalui aparat keamanan beserta masyarakat, kami menjaga kedamaian ini dengan sungguh-sungguh. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan dengan mudah kita menghakimi, menyatakan, mengatakan kesalahan orang lain. Periksalah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Lihatlah perbuatan orang lain secara lengkap, secara baik, secara benar. Bila didapati ada kesalahan, tegurlah dengan kasih. Nasihatilah dengan kasih. Dan kasih Kristus itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.